Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Amsayna ala fitril islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لنا يا ربنا. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara mujahidin. Kita akan melanjutkan kembali kajian pada bab makanan. Telah disebutkan bahwa makanan-makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Sekarang kita akan lihat makanan-makanan yang haram disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah binatang buas yang bertaring. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Sa'labah Al-Khushani yaqul, dari Abi Sa'labah Al-Khushani mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dzinabin minas siba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan binatang yang buas dan bertaring. Binatang buas dan bertaring. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Hubairah mengatakan, mereka imam empat. Imam empat itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sepakat bahwa semua binatang buas yang bertaring, yang menyerang selainnya, yang menyerang seperti singa, serigala, macan kumbang, macan tutul, semuanya hukumnya haram, kecuali pendapat Imam Malik yang mengatakan hanya makruh, tidak sampai haram. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi yang rajih di sini adalah pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan adalah haram, karena binatang-binatang tersebut memiliki gigi taring dan melawan dengan taringnya. Kemudian ada faedah di sini, hukum dabbu atau hina, sejenis serigalanya, serigala, termasuk keajaiban hewan ini ialah dia selama setahun jantan,
dia selama setahun jantan untuk mengawini dan setahun betina untuk melahirkan. Setahun jantan untuk mengawini dan setahun betina untuk melahirkan. Dan dia sangat senang membongkar kuburan ya, karena sangat berambisi untuk memakan daging anak manusia, daging manusia. Para ulama berselisih tentang hukum memakan dagingnya. Pendapat yang kuat, debu itu adalah hukumnya. Dikatakan di sini adalah halal sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah An ibni Abi Ammar qala qultu li Jabir ad-dabu'u saydun. Dari Ibnu Abi Ammar yang mengatakan, saya berkata kepada Jabir, ad-dabu'u saydun. Dabu itu adalah binatang buruan. Qala na'am. Qala qultu akluha. Bagaimana dengan memakannya? Qala na'am. Qala qultu lahu aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah Rasulullah mengatakan seperti itu? Ya. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bolehnya makan dabu. Imam Syafi'i mengatakan manusia biasa memakannya dan menjualnya di antara Safa dan Marwah. Jadi di antara Safa dan Marwah. Dia sejenis serigala, tapi bukan serigala dia. Baik. Kemudian hukum serigala dan atau musang ya. Serigala atau musang adalah binatang pengecut dan sangat licik. Dengan kelicikannya dia bisa bersama para binatang buas dan dengan menyamar ya. Di antara keajaiban kelicikannya dalam mencari makanan adalah berpura-pura mati dengan cara menggelembungkan perutnya serta mengangkat kaki dan tangannya agar disangka mati. Kalau ada hewan yang mendekat, seketika itu pula dia langsung menerkamnya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakannya. Pendapat yang kuat bahwa serigala hukumnya adalah haram, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, karena dia adalah termasuk binatang yang bertaring ya. Kemudian yang berikutnya adalah burung yang berkuku tajam. An Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tayri. Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Imam Al-Baghawi berkata, demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung Garuda, burung elang dan sejenisnya dia. Hikmah larangan ini adalah karena makanan mempunyai pengaruh yang dominan bagi orang yang memakannya. Makanan halal dan bersih akan membentuk jiwa yang bersih juga, yang suci dia, jasmani yang sehat. Sebaliknya makanan haram itu justru akan membentuk jiwa manusia itu menjadi berjiwa keji dan memiliki sifat-sifat hewani ini. Sehingga disebutkan di dalam oleh seorang dokter yaitu At-Tabarah mengatakan Nabi mengharamkan makan binatang buas dan burung berkuku tajam karena dagingnya keras dan baunya tidak enak, sehingga tidak cocok untuk pencernaan manusia karena akan sulit sekali dicerna. Kemudian sebagaimana ditanyakan dulu tentang keledai, himar ahliyah, keledai yang jinak. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an nuhumil humri wa rakhsa fil khayli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada saat perang Khaybar memakan daging himar. Himar itu adalah keledai, dan membolehkan memakan daging kuda ya. Wa fi riwayatin innahum dhabahu yawma Khaybar lil khayla wal bighala wal hamira fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al bighal wal hamiri wa lam yanha anil khair.
Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa pada saat perang Khaybar, para sahabat menyembelih kuda bigol. Bigol ini adalah perkawinan antara kuda dengan keledai, melahirkan bigol. Kemudian menyembelih kuda dia. Pertama menyembelih anak kuda, peranakan kuda dan keledai, kemudian menyembelih keledai, kemudian Rasulullah SAW melarang untuk memakan keduanya dan membiarkan memakan kuda. Jadi kuda adalah boleh dimakan ya. Kemudian yang ketiga yang diharamkan lagi adalah al-jalalah. Ani bin Umar, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah fil ibli an yurkaba 'alaiha. Rasulullah melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. Wa fi riwayatin an aklil jalalah wa albaniha. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah melarang dari memakan jalalah dan susunya. Jadi yang ditunggangi, jadi unta yang dipergunakan untuk bepergian, maka di sini dilarang untuk memakan dagingnya. Demikian juga meminum susunya gitu ya. Di dalam riwayat yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil humuril ahliyah wa anil jalalah wa an rukubiha wa akli luhumiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keledai dan jalalah. Jalalah ini adalah unta yang dipergunakan untuk apa? Yang digunakan untuk sebagai kendaraan. Unta yang digunakan untuk transportasi nih. Menaiki dan juga memakan dagingnya. Maksudnya jalalah yaitu setiap hewan, baik hewan berkaki 4 maupun hewan berkaki 2 yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti manusia dan hewan. Nah, termasuk juga ayam. Kalau kita memelihara ayam ini tidak terpelihara, dia bebas berkeliaran kemana-mana dia. Sebelum kita memotongnya maka hendaklah dikarantina terlebih dahulu. Jadi disterilkan terlebih dahulu ya. Dikurung dulu 2 hari sampai 3 hari, kan biasanya mau lebaran punya banyak ayam, maka hendaklah dikurung terlebih dahulu kemudian baru disembelih. Kecuali memang dia memelihara ayam di sawah, itu bebas. Jadi ketika dia memelihara ayam di sawah, ini sudah jelas makanannya bersih dia. Jadi makanannya bersih, paling dia makan rumput-rumputan. Tapi yang biasanya di kampung kan kadang-kadang ayam yang berkeliaran di kampung, kemudian dia menemukan apa saja dimakan. Nah ini disuruh untuk mengendapkan di karantina terlebih dahulu selama 2 atau 3 hari, kemudian baru setelah itu disembelih ya. Demikian juga yang memelihara lele Pak ya. Jadi yang memelihara lele di Sepiteng ya, ada ya? Ada yang memelihara lele Sepiteng. Ini juga harus betul-betul dikarantina dulu. Jadi tidak langsung diambil kemudian disembelih ya. Dimasak. Dan terlebih dahulu diternakkan di air yang bersih terlebih dahulu, kemudian diberikan makanan-makanan yang bersih, kemudian baru dikonsumsi dia. Ia termasuk al-jalalah karena dia memakan kotoran-kotoran dia. Kemudian ad-dhab sekarang hewan sejenis biawak bagi yang merasa jijik. An Abdurrahman ibni Shibl radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an akli dhab. Rasulullah SAW melarang ya, memakan dhab, hewan sejenis biawak. Nah, benar, terdapat hadis banyak sekali dalam Bukhari dan sejenisnya yang menjelaskan bolehnya memakan dhab. Jadi ada yang mengatakan bolehnya memakan dhab ya. Nah, hadis ini dalam kategori melarang ya. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW pernah dihidangkan satu makanan dhab, seperti biawak dia. Apa namanya? Nyambe ya, seperti nyambe ini. Dihidangkan, dipanggang untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau hendak mengambilnya. Sebagian wanita berkata, kabarkanlah kepada Rasulullah tentang daging yang hendak dimakan. Lalu mereka pun berkata, wahai Rasulullah, ini adalah daging dhab,
daging biawak dia. Serta merta Rasulullah mengangkat tangannya. Khalil bertanya, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, tidak. Tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku, sehingga aku pun merasa tidak enak untuk memakannya. Jadi Rasulullah SAW ketika itu tidak memakannya, tetapi membiarkan sahabat yang lain untuk memakannya. Ya, Rasulullah membiarkan para sahabat yang lain memakannya adalah takrir. Kalau sekiranya itu adalah haram, maka Rasulullah pun akan melarangnya. Jadi untuk itulah hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kemudian di dalam sunnah ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal harami. Ada 5 termasuk hewan yang fasik ya, yang boleh dibunuh baik di tanah suci maupun di luar tanah suci. Yang 5 adalah al-hayyatu. Hayyatu apa? Ular. Boleh membunuh ular. Kemudian wal ghurabu, burung gagak. Kemudian wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul akur, tikus dan juga anjing hitam. Anjing hitam, jadi anjing yang hitam sekali, yang enggak ada sama sekali warna-warnanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa anjing hitam itu adalah setan ya. Ini disuruh untuk membunuhnya. Tapi anjing hitam biasa digunakan untuk anjing pelacak ya. Tapi tidak hitam sekali, ini ada merah-merahnya dia. Jadi ya ini yang disebutkan istilah anjing hitam yang tidak ada memiliki bulu yang lain selain dari itu. Maka ini disuruh diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma ulama. Demikian juga kalajengking suruh membunuh. Jadi kalau ketemu kalajengking disuruh untuk membunuhnya karena dia membahayakan. An Ummi Syuraik an Ummi Syarikin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazi'. Pertanyaannya Pak Adnan pada saat pekan yang lalu. Dari Ummu Syuraik berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya membunuh tokek atau cecak. Ini ada hadisnya itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wazi di sini entah yang dimasukkan adalah tokek atau cecak. Wallahu taala alam. Jadi tidak diberikan contohnya bagaimana bentuknya wazi itu ya. Apakah dia tokek atau cecak? Maka di sini para ulama kita menguatkan bahwa yang dimasukkan wazi itu adalah tokek. Yang ini diperintahkan untuk membunuhnya. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, tokek atau cecak telah disepakati keharaman memakannya. Berarti boleh nggak makan tokek? Nggak boleh makan tokek itu ya. Kan kadang-kadang orang sekarang ini, zaman sekarang nauzubillah min zalik, rakus. Semua dimakan. Tokek dipanggang ya. Ular di sate gitu ya. Bahkan di Jerman ada sebuah restoran itu isinya adalah kecoa ya. Kecoa, binatang-binatang yang jelek itu dimasak ya, kemudian dihidangkan. Nauzubillah min zalik. Jadi orang-orang sudah kehilangan kehilangan rasa kemanusiaannya gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan halal yang halal, tapi mereka justru memilih hal-hal yang haram. Baik, kemudian hewan yang dilarang untuk membunuh sekarang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba' minad dawab. Rasulullah melarang ada 4 binatang melata yang dilarang untuk membunuhnya. Yang bernama an-namlah, semut. Dilarang membunuh semut kalau tidak membahayakan. Intinya lah, apapun yang tidak membahayakan dilarang untuk membunuhnya. Semut sifatnya tidak membahayakan.
Kalau ular memang membahayakan ya. Tapi kalau semut tidak membahayakan, maka dia tidak boleh untuk dibunuh. Tetapi kalau semut banyak ke rumah kita, maka ini ya tidak mengapa kalau kita untuk membersihkannya gitu ya. Kemudian wan nahlatu. Nahlah itu dilarang untuk membunuh. Nahlah di sini adalah tawon. Jadi dilarang untuk membunuh tawon. Kemudian wal hudhud. Apa? Burung hudhud. Enggak tahu burung hudhud itu burung apa gitu. Kemudian wasurad, burung surad. Di sini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan burung hudhud dan juga burung surad. Imam Syafi'i dan para sahabat mengatakan setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Jadi kalau dilarang membunuh berarti tidak boleh dimakan. Apa bedanya tawon dengan lebah, Pak? Apa? Bedanya tawon dengan lebah, beda nggak? Hah? Kalau bahasa Arabnya nakhlah itu ya tawonnya, lebah itu. Tapi ada minyak tawon. Itu memang betul-betul dari tawon apa hanya sekedar apa merek? Betul ya? Betul Pak ya? Siapa yang ahli minyak-minyakan di sini? Karena ada minyak tawon. Tapi dalam bahasanya di sini adalah nahlah. Nahlah itu ya lebah itu juga ya tawon itu ya. Kemudian disebutkan lagi bahwa An Abdurrahman ibn Uthman Al-Qurashi radhiyallahu anhu anna tabiban, seorang dokter, sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah. Ya jangan membayangkan dokter zaman dulu dengan sekarang, ya beda gitu ya. Anid dibda yaj'aluha fi dawain panaha an qatliha. Seorang dokter bertanya tentang kodok atau katak yang dipergunakan untuk obat. Kemudian Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Jadi kodok atau katak dilarang untuk membunuhnya. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dilarang untuk membunuhnya berarti tidak boleh boleh dimakan. Ada orang jual kodok ya, suike. Di mana-mana dijual, di pasar itu ada ya. Udah jalan-jalan tuh ada suike gitu ya. Ini kodok. Ini haram hukumnya gitu ya. Al-Khattabi berkata, hadis ini menyatakan bahwa katak haram dimakan dan tidak termasuk binatang liar yang boleh dimakan. Setiap yang dilarang membunuh memiliki salah satu dari dua sebab. Pertama, karena kehormatan dirinya. Ya, dia tidak termasuk binatang liar, tapi karena kehormatan dirinya, seperti manusia, kuda, karena dagingnya haram dimakan. Seperti burung surot dan hudhud, ini karena kehormatannya. Dan juga selain sebagainya. Karena katak tidak memiliki kehormatan diri seperti manusia, maka dilarang dibunuh karena sebab kedua, yaitu karena dagingnya haram. Nabi melarang menyembelih binatang kecuali dengan untuk dimakan. Disebutkan lagi bahwa Ibnu Umar berkata, janganlah kalian membunuh katak, karena bunyi yang dikeluarkan katak adalah merupakan tasbih. Jadi katak itu adalah ketika dia bersuara, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kata Allah, kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Jelas Pak ya, jadi katak tidak boleh dimakan karena Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Haramnya kataknya secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lain, seperti pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Al-Abdari menukil dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, demikian juga Ibnu Abbas, bahwa seluruh bangkai laut hukumnya halal kecuali katak. Katak juga kan hidup di laut, juga dia bisa hidup dia. Disebutkan bahwa katak tidak halal sebagai obat karena Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Penulis Al-Qanun berkata, barang siapa yang makan darah katak, perhatikan, barang siapa yang memakan darah katak atau kodok atau dagingnya, maka badannya akan menjadi lemah dan kulitnya menjadi pucat serta banyak mengeluarkan mani sehingga bisa membuat mati. Oleh karena itu para dokter tidak menjadikannya sebagai obat karena khawatir membahayakan. Jadi orang yang suka mengkonsumsi kodok, maka dia akan badannya akan menjadi lemah
bahkan sering mengeluarkan mani, bahkan dia nanti akan bisa mati, lumpuh dia karena sering mengkonsumsi hewan ini. Dan menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, ya, Dr. Muhammad Idman, MSc, bahwa dari kurang lebih 150 jenis kodok yang berada di Indonesia, baru 10 jenis yang dinyatakan tidak mengandung racun. Hanya 10 jenis yang dikatakan tidak mengandung racun. Sekalipun demikian, itu pun tidak boleh dikonsumsi, karena Rasulullah mengatakan janganlah membunuh kodok dia. Nah, yang terakhir adalah hukum binatang yang hidup di dua alam, yang ditanyakan sama Pak Anong, ya. Sebagai bentuk pembahasan ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul berikutnya. Adakah ayat Al-Quran atau hadis sahih yang menyatakan bahwa binatang yang hidup di dua alam hukumnya haram untuk dimakan, seperti kepiting, kura-kura, anjing atau kodok, ya? Jawabannya secara global perlu kita ingat bahwa kaidah penting tentang makanan. Ya, kaidah penting tentang makanan adalah asal jenis semua makanlah halal, kecuali apabila ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Dan sepanjang pengetahuan disebutkan di sini bahwa dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. Tidak ada dalil dari Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. Dengan demikian maka asal hukumnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi tentang yang hidup di dua alam ini tidak ada dalil yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis yang menjelaskan tentang haramnya dia. Adapun jawabannya secara terperinci, kepiting adalah hukumnya halal sebagaimana pendapat Atha dan Imam Ahmad. Kura-kura atau penyu juga halal sebagaimana mazhab Abu Hurairah, Tawus. Demikian juga Muhammad bin Ali atau Hasan al-Basri, demikian juga para fuqaha Madinah, ya. Anjing laut pun juga hukumnya adalah halal, ya, karena dia termasuk hewan laut. Sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi'i, Laits. Adapun kodok atau katak, maka hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang kuat, karena memang dilarang untuk membunuhnya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu, kita berikan kesempatan 10 menit. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, tafadhol, silakan. Ya. Ya. Bebek, ya. Yang suka makan bebek ini. Ya, jadi bebek yang kalau dipelihara dengan baik, diberi makan, maka dia tidak termasuk jalalah. Tetapi kembali tadi, kalau bebek ini yang hidupnya liar, artinya dia bebas berkeliaran, maka dia tidak bisa langsung dipotong. Dia harus dikarantina terlebih dahulu dia. Jadi sehingga betul-betul makanan-makanan yang dimakan tuh hilang semua gitu. Jadi sehingga diganti dengan makanan-makanan yang halal baru bisa dikonsumsi. Sedangkan tentang menetasnya ini, ya, karena bebek ini memang bertelur, ya, jadi bertelur. Ada juga bebek yang mengerami itu ada. Ada juga yang memang tidak mau, pemilik bebek ini tidak mau dia mengerami, sehingga dia akan bertelur terus nanti, sehingga dikerami oleh ayam dan lain. Itu tidak menjadi masalah dia. Yang jelas ketika bebek dipelihara dengan baik, makanannya juga baik, maka itu bisa langsung dikonsumsi setelah disembelih secara syar'i. Sama hukumnya dengan ayam tadi, gitu ya. Kalau dipelihara dengan baik, maka dia pun bisa langsung disembelih, ya. Baik. Yang lain silakan, Bapak. Bekecot, ya. Hukum bekecot bagaimana, ya? Kita bacakan saja pendapat dari Lajnah Ad-Daimah, ya. Di sini ada pendapat ulama-ulama Saudi, ya. Jadi di situ ada tim fatwa yang mengatakan tentang kehalalan dari bekecot ini. Ini kehalalan dari bekecot. Ini
membudidayakan bekicot ya. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan ciptaan Allah secara optimal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah membudidayakan bekicot untuk diolah menjadi abon, dendeng, sate dan lainnya. Bagaimana hukumnya ditinjau dari sudut hukum Islam? Sebagaimana kita ketahui tegas bahwa berulang-ulang hukum asal semua hewan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu bekicot selama tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh perasaan manusia, maka dia normal, maka hukumnya adalah halal, baik untuk dibudidayakan maupun dimakan. Ini menurut fatwa himpunan fatwa-fatwa aktuar Dr. Hamdan Rashid ya. Jadi selama dia dipandang dia tidak menjadi hewan yang menjijikkan, jadi kesepakatan kalau seandainya itu kesepakatan semua bahwa itu adalah hewan yang menjijikkan, maka dia tidak boleh dimakan. Tetapi kalau sepakat bahwa dia adalah bukan hewan yang menjijikkan, maka boleh dimakan. Jadi di sini adalah menurut fatwa di sinilah hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi dia. Asalkan dipandang tidak menjijikkan dan juga tidak membahayakan. Dan ada kaidah-kaidah lagi kalau hewan apapun termasuk ikan juga. Kalau ikan kan asalnya halal, tapi kalau ikan itu adalah mengandung racun, maka di sini tidak boleh dikonsumsi. Jadi menurut fatwa ini adalah hukumnya adalah halal dimakan. Bagi yang tidak merasa jijik, sebagaimana Rasulullah tadi membiarkan sahabat memakan biawak tadi. Rasulullah tidak memakannya dia. Baik. Yang lain? Sebelah sini. Silakan. Ya, ikan hiu gitu ya. Jadi selama dia hidup di laut, yang namanya ikan semua ini menurut pendapat yang sahih ya. Jadi ketika dia dinamakan ikan, maka hukumnya adalah halal dimakan, kecuali membahayakan. Membahayakan di sini adalah ya ketika dimakan kemudian menimbulkan penyakit ya, maka ini adalah hukumnya haram dimakan ya. Keumuman hadis Rasulullah SAW mengatakan al-hillu at-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu. Airnya adalah suci, bangkainya adalah halal. Memang ada pengecualian, jadi hewan-hewan yang menyerupai hewan darat, hewan-hewan yang menyerupai hewan darat, ada yang pendapat mengatakan bahwa haram hukumnya dimakan. Seperti ada singa laut. Karena singa diharamkan dimakan, maka pun di laut pun diharamkan. Demikian juga anjing hukumnya haram, demikian juga anjing laut pun hukumnya haram untuk dimakan. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu, pengecualian. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada pengecualian, jadi karena keumuman hadis Rasulullah SAW, semua yang ada di laut adalah hukumnya halal selama tidak membahayakan ketika dikonsumsi. Baik. Cukup insyaallah. Mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.